Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi bersama Bu Iim. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap sehat, tetap semangat dalam beribadah dan belajar ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, hari ini Ibu ingin mengenalkan kepada anak-anak Ibu yaitu salah satu karakter atau sifat terpuji, yaitu kedermawanan dan suka menolong. Karakter kedermawanan dan suka menolong merupakan karakter yang mencerminkan kebaikan hati terhadap sesama, kemurahan hati, dan upaya tolong-menolong dengan tujuan meringankan beban orang lain dengan memberi infak dari harta yang dimiliki dengan tujuan memberikan rasa bahagia kepada orang lain dengan rasa ikhlas dan rela berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ayo rajin berinfak ya, agar kita dapat menolong sesama dan mendapat pahala dari Allah. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku. Nah, hari ini kita akan belajar keberagaman wujud dan bentuk benda. Anak-anak, benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keberagaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan menurut wujud dan bentuknya. Menurut bentuknya, benda ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, lingkaran, oval, jajar genjang, trapesium, dan sebagainya. Sedangkan menurut wujudnya, benda itu terbagi 3, seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada beraneka ragam bentuk benda. Ada yang seperti lingkaran, ada yang seperti oval, persegi panjang, persegi, jajar genjang, trapesium, segitiga, layang-layang. Bentuk benda-benda ini bisa kita temui di sekitar kita. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat keberagaman wujud benda yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu, seperti buku tulis, gunting, penggaris, pulpen, pensil, dan sebagainya. Kemudian yaitu wujud benda cair, yaitu benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Kemudian benda gas yaitu zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat sifat-sifat pada benda padat.
Sifat-sifat pada benda padat kebanyakan adalah yang pertama, kuat dan kukuh. Yang kedua, bentuknya tetap. Yang ketiga, volume tetap. Anak-anak tahu nggak volume itu apa? Volume adalah isi atau besarnya benda di dalam ruangan. Nah, sekarang mari kita lihat pensil dan gelas ini. Pensil dan gelas adalah benda yang kokoh dan kuat. Nah, ketika pensil dimasuk ke dalam gelas, bentuknya akan tetap pensil. Begitu juga dengan gelas, ketika dimasukkan pensil, bentuknya tetap gelas dan tidak berubah. Volumenya juga tetap. Berat pensil tetap sama ketika dimasukkan ke dalam gelas. Nah, anak-anak, contoh benda padat itu adalah batu, kayu, tanah, besi, kaca, kain, dan plastik. Nah, sekarang anak-anak, selanjutnya mari kita lihat benda cair. Benda cair sangat bermanfaat di kehidupan kita. Contohnya, air, minyak, aneka minuman seperti teh, kopi, susu, dan sirup. Contoh benda cair lagi, aneka peralatan rumah tangga seperti shampoo, deterjen, dan sabun cair. Serta yang ada dalam tubuh manusia seperti darah, keringat, dan air mata. Anak-anak, yuk kita lihat benda cair. Benda cair mempunyai sifat dan ciri sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Artinya, jika air kita masukkan ke wadah setengah lingkaran, maka bentuknya seperti setengah lingkaran. Jika air kita masukkan ke dalam wadah persegi, maka air akan berbentuk persegi. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan menyerupai gelas. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Artinya, semua air yang bermuara di pegunungan akan mengalir ke daerah pantai atau ke dataran rendah. Yang ketiga, sifat-sifat benda cair yaitu meresap melalui pori-pori kecil atau disebut juga dengan gaya kapilaritas. Yaitu, apa itu gaya kapilaritas? Yaitu daya serap. Artinya, ketika kita mengelap air dengan tisu atau kain, maka air akan meresap kembali, sehingga lantai atau meja yang dilap menjadi kering. Kemudian yang keempat, sifat-sifat benda cair yaitu volumenya tetap. Artinya, jika benda cair dipindahkan ke wadahnya, maka isinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Kemudian yaitu benda gas. Contohnya udara, angin, asap, kabut, uap, oksigen, dan sebagainya. Sifat-sifat benda gas antara lain yaitu yang pertama, menempati ruang. Artinya, semua ruang akan ditempati oleh benda gas, seperti ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan sebagainya. Semua akan ditempati oleh
ruang gas. Yang kedua, sifat-sifat benda gas yaitu dapat bergerak ke segala arah, ditentukan oleh udara. Artinya, benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya, angin darat yang terjadi di malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Nah, angin ini biasanya dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menerpa layar. Yang ketiga, bentuk sifat-sifat benda gas yaitu bentuknya berubah sesuai tempat. Artinya, jika gas ada di dalam balon, dia akan berbentuk balon. Jika gas yang ada di dalam ban, maka dia juga akan berbentuk ban. Yang keempat, sifatnya volume berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Misalnya, jika kita meletakkan balon di tempat yang agak panas, maka lama-kelamaan gas yang ada di balon akan menyusut. Anak-anak, itu tadi keberagaman wujud benda. Ada yang padat, cair, dan gas. Semuanya sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, ayo kita berlatih. Silakan anak-anak perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Kalian catat nama bendanya, bentuk bendanya, serta wujud bendanya. Silahkan kerjakan di buku tulis ya. Anak-anak, sebagai pengetahuan anak-anak bisa membaca buku tematik 2, tema 2, halaman 19, 20 dan 21. Anak-anak, sekian dulu pelajaran dari Ibu. Marilah kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.